Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, peminatan biostatistik. Di sini saya akan melakukan sebuah simulasi menggunakan survei untuk menghitung jumlah klaster dan sampel minimal dalam metode survei cepat. Ketika kita membuka survei, pertama kali kita bisa membuat new dokumen untuk dokumen dari masing-masing perhitungan kita. Lalu kemudian kita isi dari name of survey ini sesuai mengikuti dengan survei apa yang kita lakukan. Kebetulan survei yang saya lakukan adalah survei terkait dengan penyakit diare di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga saya namakan dengan diare. Kemudian primary sampling unit ini ditulisnya cluster karena kita menggunakan SRS, kemudian untuk size unitnya number of household, kemudian kita langsung masuk ke sample size berdasarkan standar dari WHO, cluster minimal adalah baiknya 30, kemudian dengan household kita pengennya 9 per masing-masing cluster. Kemudian kita lanjut ke cluster data. Cluster data ini sebelumnya sudah saya tambahkan, tapi masih ada beberapa yang belum saya masukkan. Jadi saya sekarang akan memasukkan beberapa kota terakhir yang belum saya masukkan datanya. Jadi cara memasukkannya, kita klik add, kemudian kita tulis nama klasternya, yaitu Kota Prabu Muli, dengan size household-nya sebesar 740. Kemudian ketika sudah, kita bisa mengklik OK. Lalu data yang kita tulis langsung masuk ke sini. Kemudian kita add lagi. Itu adalah Kota Pagar Alam. Dengan size household sebanyak 553. Kemudian kita klik OK. Yang terakhir adalah Kota Lubuk Linggau. Itu size household-nya sebesar 919. Klik OK lagi. Setelah kita sudah pastikan seluruh cluster di populasi sudah tertulis, kita lanjut ke tab cluster selection. Selanjutnya, kita buka di cluster selection. Di tab ini, kita bisa melihat cluster-cluster mana saja yang terpilih. Kita langsung bisa klik run. Kemudian didapatkan ini adalah beberapa cluster yang terpilih sebagai sampel. Yang pertama seperti Ogan Komering Ulu, itu cluster selected-nya sebesar 3, yang artinya jumlah dari household yang kita tulis di awal yaitu 9 dikalikan dengan 3, jadinya ada 27 sampel yang perlu kita ambil di Ogan Komering Ilir dan seterusnya. Kemudian kita langsung masuk ke sampel size. Di sampel size ini terdapat 2 tab lagi yang namanya ada parameter estimation dan hypothesis testing. Kita cukup mengisi di bagian parameter estimation karena hypothesis testing adalah hasil dari penilaian jawaban yang telah kita isi di parameter estimation. Jadi yang pertama ada calculation purpose, artinya adalah tujuan dari kita menghitung di sini itu ada test the purpose, sample size, calculated minimum number of clusters, calculated average number in sample per cluster. Karena tujuan kita pada kali ini adalah menghitung besar sampel dari survei cepat, maka kita cukup pilih test the purpose, sample size, begitu. Kemudian kita langsung masuk ke estimate proportion with attribute. Jadi ini yang diisi adalah jumlah kejadian pada daerah yang ingin kita teliti, yang mana di sini saya ambil di Sumatera Selatan dan saya mendapatkan prevalensi pada tahun 2018
itu prevalensi diare di Sumatera Selatan sebesar 5,5%. Dan saya mendapatkan data ini dari Riskesdas Sumatera Selatan pada tahun 2018. 5,5% sama dengan 0,055. Kemudian, one half length of confidence interval adalah besar dari alfa sebesar 0,05. Kemudian desired level of confidence adalah 1 min alfa, berarti 1 min 5%. Itu sama dengan 95%, jadi kita pilih yang 95%. Dan ini sesuai dengan permasalahan kesehatan, biasanya memang alfanya 5%. Kemudian kita lanjut langsung ke average number of eligible person per HH, itu adalah kita isi 1. Kemudian number of cluster ini kembali lagi kepada jumlah standar yang ditentukan oleh WHO, yaitu 30. Kemudian average number of selected HHS per cluster kita sesuaikan dengan angka yang kita pilih di awal, yaitu angka 9. Bisa kita lihat di awal kita pilih 9. Kita klik design effect, kemudian ininya low. Kemudian kita calculate. Nah, di sini di pertanyaan terakhir, is sample size adequate for stated need? Artinya, apakah jumlah sampel ini cukup adekuat untuk kebutuhan kita? Di sini jawabannya yes, berarti jumlah sampel kita ini cukup, mencukupi. Jika tulisannya no, berarti belum mencukupi dan harus ditinggikan lagi. Tapi kita perlu melihat apakah 270 ini sudah mencapai sampel minimal atau belum. Jadi kita coba dengan mengecilkan average number-nya jadi 8. Masih yes. 7. 7. Masih yes. Nah, ini batasnya sampai 7 saja, yaitu nilai average number itu hanya 7 sampai 10, sehingga sample size minimal yang dibutuhkan adalah 210 dari seluruh cluster, yang mana artinya setiap cluster dibutuhkan 7 orang minimal. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.